Lebih atas lagi, bre. Dikit lagi. Sip. Bayangin kalau kita bisa pakai energi petir buat HP, laptop, atau bahkan nyalain listrik satu komplek buat berbulan-bulan. Mungkin biaya listrik bisa lebih murah. Tapi pada kenyataannya, sampai detik ini, kita belum bisa manfaatin petir sebagai sumber listrik. Emang apa susahnya sih? Ada nggak sih ilmuwan yang pernah nyoba? Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu apa yang membuat petir bisa dijadikan ide buat pembangkit listrik tenaga petir, disingkat PLTP. Petir yang lo lihat di langit terutama saat hujan bisa menghasilkan sekitar 100 juta volt dan 1 miliar joule dalam satu sembaran. Kalau dikonversikan, bisa menyalakan rumah beserta perabotnya selama sebulan penuh. Secara teori, kalau kita bisa nangkep energi petir dan menjadikannya sumber energi, bisa kita pakai buat listrik gratis. Tapi nggak semudah itu, bre. Yuk kita kenalan sama tokoh-tokoh yang pernah nyobain ide tersebut. Salah satunya adalah Benjamin Franklin. Dia pernah melakukan percobaan pakai layangan dan bejana Leiden buat nangkep energi petir. Hasilnya, satu sambaran petir bisa menghasilkan 10-15 juta volt. Cukup buat nyalain lampu 100 watt selama 3 bulan. Tapi, eksperimennya lebih bersifat eksploratif, bre. Jadi, gak bisa dikembangkan lebih lanjut karena keterbatasan teknologi pada masa itu. Selain Benjamin Franklin, Nikola Tesla juga pernah bereksperimen dengan Tesla Coil, alat yang dipakai buat nangkep listrik dari udara. Tapi sayangnya, petir yang ditangkap belum bisa dijadikan sumber listrik untuk digunakan sehari-hari. Beberapa ilmuwan dari Brazil dan Jepang juga mencoba menangkap energi petir memakai antena. Namun, semua percobaan tersebut punya kendala yang sama. Petir terjadi dalam waktu singkat, sulit untuk diprediksi, dan sulit disimpan. Bahkan di daerah yang lebih sering terjadi badai petir seperti Florida, Venezuela, dan Indonesia, belum ada teknologi yang bisa manfaatin energi dari petir secara efisien. Jadi apa alasan petir gak bisa dijadikan sumber listrik? Pertama, karena tidak bisa diprediksi. Kita gak tahu kapan dan di mana petir akan menyambar. Kedua, energinya datang terlalu cepat. Satu sambaran petir hanya berlangsung sekitar 30 mikrodetik. Ketiga, sulit untuk disimpan. Dibutuhkan baterai super canggih yang bisa menyimpan energi petir. Dan terakhir, resiko tinggi. Rusaknya peralatan elektronik saat hendak menangkap energi petir. Intinya, dengan teknologi kita yang sekarang, kita belum mampu buat nangkep dan menyimpan energi petir dengan efisien. Kalau gitu, apakah petir gak bisa digunakan untuk sumber energi? Jika suatu hari kita nemuin teknologi penyimpanan energi yang sangat canggih dan bisa menyimpan energi dengan sangat cepat dan efisien, mungkin PLTP bisa direalisasikan, bre. Saat ini, beberapa ilmuwan udah mencoba nih meneliti superkapasitor dan teknologi berbasis plasma yang mungkin bisa menangkap energi petir suatu hari nanti. Kesimpulannya, petir emang punya energi yang gede banget, tapi untuk saat ini kita memang belum mampu untuk memperolehnya. Namun, penelitian mengenai petir masih sangat penting untuk membuka peluang di masa yang akan datang. Mungkin aja pas zaman cucu-cucu kita nih, energi petir udah jadi hal yang lumrah di masyarakat. Menurut kalian gimana? Indonesia yang cukup strategis buat pembuatan PLTP apa akan bisa merealisasikan teknologi tersebut? Jangan lupa like, subscribe, follow, share, dan komen di bawah. Topik apa lagi yang menarik buat kita bahas? Jangan lupa cek katalog terbaru Sekilas Puding. Selain baju baru, ada juga gantungan kunci sama stiker menarik buat kalian. Jangan lupa di CU sebelum kehabisan.